Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia dari program studi S1 Akuntansi dengan NIM 125241004 dari Universitas Selatan Samosir. Baik, di sini saya akan membahas studi kasus komprehensif terkait profesi audit yang ada pada bab 4 dan jadi perusahaan PT Nusantara Gemilang Tbk ini, dia adalah sebuah persecuar kesuksesan naskah ekonomi digital yang ada di Indonesia. Nah, jadi perusahaan ini tuh didirikan rintisan finansial teknologi. Nah, sedikit gambaran tentang kasus ini. Jadi kasus ini tuh menggambarkan tentang ujian nyata bagi integritas, independensi, profesionalisme bagi akuntan publik terkait perusahaan bisnis yang besar. Nah, jadi perusahaan menegosiasi akuisisi oleh perusahaan yang ada di Amerika Serikat, yaitu Nasus Corp. Nah, dia bergantung sangat besar pada hasil audit dan laba bersihnya. Nah, terus di kondisi ini juga auditor juga mengalami berbagai macam dilema etika. Terus juga si manajemen dari PT NDG-nya juga mengalami kasus kayak melebih-lebihkan pendapat. Terus juga tentang kepentingan keluarga. Ini tidak profesional atas pekerjaannya. Nah, jadi kita akan membahas 10 isu atau 10 pertanyaan tentang dilema etika. Oke, yang pertama ada analisis dilema etis fundamental. Di sini masalahnya ada pada Andi Pratama sebagai auditor junior. Ya, atasannya yaitu Citra menyuruh Andi untuk mempercepat pekerjaan audit dan tidak melakukan hasil pemeriksaan yang belum lengkap karena waktunya mepet. Nah, artinya Andi diharapkan pada pilihan yang sulit, yaitu salah satunya ikut pemerintah atasannya tapi melanggar etika profesi karena melapor belum diuji lengkap, atau tetap jujur dan mematuhi standar audit walaupun bisa dimarahi atau dianggap lambat. Pilihan terbaik Andi yaitu harus tetap berpegang pada integritas dan aturan profesinya. Lebih baik terlambat tapi benar daripada cepat tapi salah gitu ya. Oke, yang kedua ada integritas subjektif dan tekanan manajemen. Nah, CEO dan CFO perusahaan yaitu Rian dan Sinta ingin agar pendapat dicatat semua di awal supaya terlihat laba besar pada aturan akuntansi atau SAK melarang untuk pendapatan harus dicatat terhadap sesuai masa layanan. Nah, tekanan ini membuat auditor tergoda untuk menutup mata. Tapi seorang auditor harus jujur dan objektif, tidak boleh berpihak pada manajemen. Jadi Budi Santoso sebagai audit wajib menolak cara itu walaupun beresiko kehilangan kliennya. Oke, kita ke pertanyaan nomor 3, itu ada independensi dan hubungan keluarga. Kita sebagai manajer ternyata punya saudara yang kerja di perusahaan klien, yaitu Anton sebagai direktur pemasaran. Ini bisa menimbulkan konflik kepentingan karena Citra kemungkinan tidak bisa bersikap objektif ya. Nah, solusinya Citra sebaiknya tidak ikut dalam tim audit DNG. KAP juga perlu menugaskan orang lain agar hubungan keluarga tidak mempengaruhi hasil auditnya. Nah, disitulah kita harus menugaskan ya. Terus yang keempat ada larangan jasa non audit.
perusahaan DNG ingin KAP yang sama juga membantu mendesain sistem keuangan baru, yaitu ERF ya. Masalahnya, aturan OJK dan kode etik melarang auditor memberikan jasa lain kepada klien audit yang sama. Karena nanti bisa timbul konflik, bisa juga mereka menilai hasil kerja mereka sendiri gitu ya. Jadi KAP harus menarik permintaan ini, dan komite audit DNG harus memastikan auditor tetap independen dan tidak diberikan tugas lain di luar audit. Oke, kita ke pertanyaan nomor 5 ya, yaitu ada simpanan jasa dan ketergantungan klien. Nah, ada dua masalah besar, yaitu satu, pembayaran audit per tahun lalu belum dibayar, setahun belum dibayar gitu ya. Dua, DNG menyumbang 25% dari total pendapatan KAP. Artinya KAP bisa jadi takut kehilangan klien karena uangnya besar. Nah, ini disebut ancaman ketergantungan finansial. Solusinya, KAP harus meminta pembayaran diselesaikan dulu dan mencari klien agar tidak terlalu tergantung pada suatu perusahaan. Nah, yang keenam, ada kerahasiaan dan tawaran kerja. Nah, seperti Sinta Dewi sebagai CFO DNG menawarkan pekerjaan kepada Andi Pratama saat audit masih berjalan. Ini tidak boleh karena Andi bisa jadi tidak objektif lagi saat memeriksa laporan keuangan. Nah, di sini Andi harus melapor dan tidak membicarakan tawuran itu sampai audit selesai. Di sini untuk menjaga integritas dan independensi sebagai auditor. Oke, yang ketujuh ada peran komite audit. Komite audit di DNG tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, mereka hanya duduk dan menyetujui apa kata manajemen, tanggal pertanyaan atau mengecek lebih dalam. Padahal tugas komite audit adalah yaitu satu, menguasai proses audit dan laporan keuangan. Yang kedua memastikan auditor bekerja independen. Yang ketiga ada menolak kebijakan akuntansi baru, misalnya soal pendapatan. Jadi mereka harusnya lebih aktif dan kritis, bukan hanya formalitas ya. Dan yang ke-8 yaitu ada kompetensi profesional dan skeptisisme. Nah, Citra Lestari ingin mempercepat audit agar cepat selesai gitu ya. Tetapi kalau prosedur dikurangi, bisa saja ada kesalahan besar yang tidak terdeteksi gitu. Nah, sebagai auditor profesional, mereka wajib hati-hati atau dengan kehati-hatian profesional dan tetap skeptis ya. Hidup tidak boleh mengorbankan kualitas hanya demi efisiensi waktu atau biaya. Oke, yang ke-9 yaitu ada tanggung jawab rekan perikatan, yaitu Bodi Santoso adalah pimpinan tim audit. Ia punya tanggung jawab besar untuk memastikan audit dilakukan sesuai standar apa belum, meski ada tekanan dari CEO yang juga temannya sendiri ya. Nah, di sini yang harus diketahui yaitu menolak tekanan untuk membahas laporan, itu ada melakukan pemeriksaan orang terhadap temuan tim, dan yang terakhir harus melapor ke kepemimpinan KAP jika ada resiko etika. Nah, di sini Budi harus mendapatkan kepentingan publik di atas kepentingan kalian atau pribadi. Oke, yang selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 10 ya, atau pertanyaan nomor terakhir, yaitu ada mekanisme penegakan dan kepentingan publik.
Nah, kalau akhirnya KAP menyerahkan dan tetap memberikan opini wajar, padahal laporan masalah, maka beberapa lembaga bisa menindak, yaitu yang pertama ada OJK soal pelanggaran independensi auditor, yang kedua ada IAVI atau IAI atau KAPP soal pelanggaran kode etik dan standar audit. Nah, dampaknya berarti itu bisa mendorong nama profesi akuntan dan menurunkan kepercayaan publik pada laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.